ada Dut Nyadin, Imam Bonjol, Tengku Umar, Patimura, Sultan Hasanuddin, Sultan Agung Tirtoyoso menika sampun wonten Pulau Jawa, Raden Fathahilah, Pangeran Diponegoro, wonten malih nggih menika ingkang kita kenal tokoh NU nggih menika Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura, gadah murid nggih menika Kiai Haji Hasim Sengari, terus malih gadah murid malih Kiai Haji Wahab, gadah murid malih Kiai Haji Bisri Samsuri. Menika diantaranipun tokoh-tokoh sing saking tokoh agama tulen agama tulen dari pesantren, pesantren. Terus diantaranya saking pesantren yaitu timbul pahlawan nasional nggih menika Jenderal Sudirman niku nggih santri Bung Hatta. Terus wonten malih ingkang dipelopori oleh Soekarno. Lah terus malih dumugi kita sedaya sing caket menika nggih menika Mbah Romo Kiai Haji Mustholeh Badawi. Mriki malih wonten pejuang malih saking desa mriki nggih menika Romo Kiai Haji Ridwan. Semuanya itu adalah tokoh-tokoh agama yang melawan penjajah Belanda. Seliyane agama Islam orang anak boleh dikatakan tidak ada yang ikut berjuang melawan penjajah. Terus sing aneh maning semua yang berjuang untuk menegakkan, untuk melawan penjajah Belanda, kepingin merdeka nggih menika tokoh-tokoh NU. Tokoh-tokoh NU. Jadi panjenengan milih ataupun organisasi sosial NU niku wis ora kleru. Rintisane yang merintis kemerdekaan Indonesia. Yuk kita setelah merdeka kita bersyukur ya wong NU melu nyukuri yaitu kemerdekaan Indonesia. Ora salah. Nggih nggih. Nah, pramila saking menika monggo para pahlawan ingkang kula sebut kala wau kita kintu arwahipun supados panjenenganipun sedaya pahlawan nggih menika perjuanganipun umat Islam, pahlawan kiai-kiai, ulama-ulama ingkang sampun rumiyin mendahului kita, sampun ngrumiyini kita nggih menika ingkang berjuang menegakkan li kalimatillah melalui kemerdekaan Indonesia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila rawahil lubur minah muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruhi Dut Nyadin, Imam Bonjol, Tengku Umar, Patimura, Sultan Hasanuddin, Sultan Agung Tirtoyoso, Raden Fathahilah, Pangeran Diponegoro, Kiai Haji Khalil Bangkalan Maduran, Bapak Kiai Haji Hasim Sengari, Bapak Kiai Haji Wahab Abdullah, Bapak Kiai Haji Bisri Samsuri, Jenderal Sudirman, Bung Hatta, Soekarno, Romo Kiai Haji Mustholeh Badawi, Romo Kiai Haji Ridwan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mugi-mugi kita sedaya ingkang narasaken perjuanganipun saged berkah, saged narasaken supados dados negara ingkang baldatun thayyibatun warohin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semanten kula anggen maosaken tawasul tapi ngemut-emut pejuang kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum rawdatan min hufratin nar. Allahumma taqabbal a'malahum wa ighfir dzunubahum wa hayatahum indaka ya Allah wa hayatahum indallah hayatahum indallah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selajengipun sambutan saking Ketua Takmir Masjid. Sederengipun sambutan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut nanti mengeningkan cipta. Untuk hadirin dipersilakan berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang di sana aku berdiri dari padu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah rakyatnya untuk Indonesia Raya. Negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Raya, merdeka, merdeka, karena bukan yang ku cinta, Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Mari kita menundukkan kepala sejenak mengingat jasa para pahlawan. Hening cipta mulai. Ku
bunga putra bangsa, harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Terima kasih hadirin, dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Pada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Imamuddin Ridwan beserta keluarga yang saya hormati, yang saya hikmahi, para ulama, para kiai, Pak Kiai Haji Mafahir, Kiai Suyati, dan Kiai sanes-sanesipun ingkang boten kawula sebat. Mugi-mugi boten ngirangi kehormatan kula, para bunyai kang tansah kawula hormati, para hadir ahli jamaah Masjid Ar-Ridwan ingkang tansah kawula tresnani, mugi-mugi dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Allahumma sepindah kawula ngaturaken gunging panuwun dumateng sedaya kemawon, rencang-rencang para remaja, ibu-ibu ingkang sampun mensukseskan acara kegiatan wonten ing dalu menika. Mugi-mugi sedaya manfaat. Kaping kalih nyuwun ngapunten iki selaku takmir namung mewakili kemawon ingkang nglaksanaken nggih sedaya rencang-rencang. Tujuanipun inggih menika mensinkronkan antara ajaran Islam atau notabene pendidikan agama, kemudian ada istilah, kalau kemarin itu ada semacam kayak dikotomi antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Ada ilmu agama, ada umum, ada kegiatan agama, ada kegiatan umum. Padahal pada hakikatnya ya sebenarnya sama saja. Yang terpenting di sana adalah ruhnya. Misalnya dalam Islam ada hubbul waton minal iman. Kemudian di dalam ilmu kenegaraan ada nasionalisme. Jane nggih sami mawon, cuman bedane ki anu bahasane mawon. Aslinya ajaran Islam pun juga mengajarkan supaya kita cinta kepada tanah air. Kados lagu Ya Ahlal Waton, Ya Ahlal Waton itu kan diterjemahkan tentang bahasa Indonesia nggih lagu nasionalis jane. Sami mawon sumpami lagu Indonesia Raya nek diterjemahkan atus bahasa Arab ya insyaallah ya teng telinga rasanya kados Islami. Makanya pembukaan Undang-Undang Dasar kan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Yang ditulis pertama adalah atas berkat rahmat Allah, bukan atas perjuangan kita, bukan, atas berkat rahmat Allah. Ini Islami banget, cuman karena pakai bahasa Indonesia jadi ketone kayak apa pelajaran umum, padahal sama sebenarnya. Nah ini yang perlu kita sinkronkan.
Makanya ada sekarang istilah Islam Nusantara. Yang dimaksud Islam Nusantara ini adalah sebenarnya ya Islam ya sudah Nusantara, cuman kan untuk apa ya, menegaskan gitu. Makanya perlu kita sepakati bersama yang sudah disampaikan oleh para ulama, khususnya itu khususnya Mbah Mun itu kan menyampaikan kalau kita itu orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang hidup di Indonesia gitu kan. Kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, bukan sekedar orang Islam yang hidup di Indonesia. Kalau orang Islam yang hidup di Indonesia mungkin tidak cinta pada Indonesia, tapi kalau orang Indonesia yang beragama Islam ini tentu saja punya kewajiban untuk mencintai Indonesia. Contohkan oleh Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW ketika mempertahankan tanah air Madinah dari gunggungan penjajah sekutu para kafir Quraisy. Nah ini. Kemudian yang kedua terkait dengan kemerdekaan. Sebenarnya kemerdekaan itu adalah sesuatu yang ideal, yang memang menjadi cita-cita umat Islam. Semua umat Islam itu tujuan terakhirnya adalah kemerdekaan. Jadi kemerdekaan yang kita harus capai itu sampai ke hakikat kemerdekaan. Kalau kemerdekaan yang dicapai tahun 1945 itu hanya sekedar kemerdekaan yang bersifat syar'i, yaitu kemerdekaan penjajah yang dari penjajah yang menjajah negeri ini secara kedaulatan, secara resminya. Ibarat orang nikah itu angkah tukanya. Ketika orang menikah baru angkah tuka, itu namanya baru resmi. Jadi belum benar-benar itu, belum masuk ke dalam yang sebenarnya. Begitu juga kemerdekaan yang pada tahun 1945 yang diproklamirkan oleh Bapak Soekarno itu baru syar'inya. Nah, kemudian terus harus kita perjuangkan, termasuk kemerdekaan dari sisi ekonomi, dari sisi pemikiran, dari sisi pendidikan. Bahkan kalau kita telusuri lebih lanjut lagi, merdeka yang sebenar-benarnya merdeka itu akan diperoleh ketika seseorang itu sudah benar-benar dia masuk ke alam tauhid. Dia merasa tidak ada yang bisa mengikatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kemerdekaan yang benar-benar. Jadi sudah tidak terikat oleh apapun yang selain Allah. Baik itu pokoknya apapun yang ada di dunia ini yang bisa dilihat oleh indera, entah itu kekayaan, entah itu pokoknya apa saja, tidak bisa mengikat hatinya kecuali Allahus Somad. Nah, makanya qul huwallahu ahad Allahus Somad, hanya Allah tempat bergantung. Lah inilah hakikat kemerdekaan yang perlu kita peroleh. Makanya muncul thariqah, membiasakan untuk membaca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang bisa mengikatku kecuali Allah. Maka sudah merdeka, karena Allah itu bukan sesuatu yang indrawi. Jadi ketika kita sudah benar-benar terikatnya hanya kepada Allah, maka sudah merdeka, sudah lepas dari kungkungan penjajah yang bersifat
materi. Nah, ini yang diajarkan oleh para ulama, sehingga sudah tidak takut apa-apa, apalagi sekedar hanya Belanda, sekedar hanya penjajah, udah nggak takut. Apapun bisa diterjang apabila tauhid sudah terpegang. Inilah inti dari ajaran para ulama yang tadi disampaikan oleh Pak Yadi, bahwa kemerdekaan ini direbut hakikatnya, embrionya dari ajaran-ajaran para ulama, para wali. Semoga kita benar-benar ini dengan adanya takmir masjid mengadakan kegiatan kemerdekaan ini merupakan suatu inovasi baru, perubahan yang mungkin ya ini sudah 2 kali ya Pak ya, 3 kali ini barangkali ini sesuatu yang baru untuk di kalangan masjid, atau mungkin sudah ada masjid-masjid yang meniru seperti ini, tapi di sini termasuk yang pertama kali dulu untuk mengadakan seperti ini. Ini tujuannya agar benar-benar menyatu antara jiwa agamis dengan jiwa nasionalis, sehingga menyatu menjadi satu, sehingga sudah tidak ada istilah agamis nasionalis lagi. Jadilah satu istilah, yaitu Islam Nusantara. Allahumma talpat yang ngapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedereng acaripun tausiah saking Bapak Kyai Imamuddin, monggo kita jengkar sejenak malih menyanyikan lagu Hari Proklamasi, dilanjut Satu Nusa Satu Bangsa. Monggo kita jengkar sejenak. Hadirin dimohon berdiri. Kira-kira sabut ucapan hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama yang masih dikandung darah. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terkasih bagi hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama yang masih dikandung darah. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita.
dipersilakan untuk kembali. Monggo mari kita dengarkan bersama tausiah saking Bapak Kiai Haji Mahmudin Iban kita aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi litakhriri biladina wa watanina ikhtilalil kuffaril Holandiyah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi minal ulama'i wa syuhada'i wa salihin wa jami'il mu'minina ila yaumiddini subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat rahimakumullah, warga penghuni RT 1 dan RT 2 RT 3 ingkang pun mulyaken dening Gusti Allah. Yang terhormat Ustadz Mafakhir yang terhormat, Ustadz Muntohar yang terhormat, Ustadz Suyadi sebagai sesepuh takmir Masjid Ar-Ridwan, pemuda-pemudi adik-adik sedaya, langkung rumiyin ngujaken syukur dhateng Allah biqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Salawat salam mugi kunjuk wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenang hari kemerdekaan Republik Indonesia. Wau diungkap ana Islam Nusantara dan Islam yang lain niki sudah bermunculan lagi objek fanatik kebencian, masjid go 17 Agustusan ini udah bermuncul. Bang niki lagi mengungkapkan, mengekspresikan rasa senang, mensyukuri nikmat Allah atas merdekanya bangsa kita dari jajahan Belanda pada waktu itu. Selagi mengekspresikannya masih standar adab dan syariat Islamiyah tetap kita berjalan dan berlanjut. Ngoten nggih. Warna-warna menungso. Sampai ada yang sempat menanyakan apa hukume wong Islam apalagi gula 17 Agustusan di kuteng masjid. Penonton nanyakan apa hukumnya. Kalau kita kontrol ke depan dan zaman dulu, ke belakang zaman dulu, waktu itu Rasulullah memerdekakan atas
kufar Quraisy Mekah. Sampai kutul jedul lan lahir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai proklamator kemerdekaan bangsa Arab Quraisy Mekah untuk diselamatkan dari penjajahan jahiliyah. Podo kali niku. Sehingga memperingati lahirnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku hukume syai'un yustahsanu bih, sesuatu yang dianggap baik secara Islam. Foto-foto memperingati. Dan kita juga niru Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah peringatan dan peringatan. Pada waktu itu Rasulullah hijrah ke Madinah, njurtakon karo Yahudi pada puasa tanggal 10 Muharram apa tujuannya. Yahudi jawab, tujuan kita Muhammad memperingati kemerdekaan Musa dan Bani Israel dari pengejaran Fir'aun sebala tentarane. Kita memperingati keporokan di puasa 10 Muharram. Peringatan dari semua istilah peringatan, baik itu kemerdekaan, baik itu keselamatan, baik itu peningkatan hidup dan lain sebagainya. Dari ulama fuqaha, 3 gembong ulama, setunggal Imam Abu Syamah, yang kedua Ibnu Hajar, yang ketiga Jalaluddin As-Suyuti mengatakan tentang memperingati niku jawabannya sepakat ulama 3 niku wau syai'un yustahsanu bih, sesuatu yang dianggap baik menurut pandangan Islam. Pun jawabnya padane memperingati hari kemerdekaan itu pripun? Syai'un yustahsanu bih, sesuatu yang dianggap baik menurut pandangan Islam. Pun ngoten tok mawon. Wis pada penting penyonyo hukum sing fitnah, sing hukume kaya wong Yahudi dan sebagainya. Wis masa borongan. Itulah warna-warnane Islam teng dunya. Kabeh niku nggih sunatullah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berbicara merdeka, saya secara pribadi urung sempurna merdekane. Merdeka pertama cara untuk simbolis ngarak bendera merah putih atas bebasnya dari penjajahan Belanda, yang sebenarnya kita tanggung jawabnya masih banyak. Tadi saya katakan cara kula dereng sempurna merdeka kita. Kalau kita miripkan, kita kiaskan antara cerita Nabi Sulaiman kali Ratu Bilqis As-Saba Al-Yaman. Tenggerika ayat menjelaskan innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adzillah wa kadzalika yaf'alun. Innal muluka satemene wong sing muluk-muluk, asal kata dari malikun malikani muluk, nek malakun malakani malaikatun. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha, niki sejarah ing Sulaiman kalih Ratu Bilqis. Satemene wong sing muluk-muluk yang punya segalanya,
iku idza dakhalu alikalane mlebu sapa muluk tersebut qaryatan pada satu daerah, pada satu negara, afsaduha mongko ngrusak si muluk tersebut terhadap daerah wilayah negara itu tadi. Bukan hanya niku waja'alu a'izzata ahliya adillah. Si muluk itu akan merubah a'izzah penduduk setempat, kehebatan, keunggulan penduduk setempat diazilahkan, direndahkan dan dihancurkan. Wa kadzalika yaf'alun, begitulah mereka orang yang punya segalanya. Landa wis minggat, tapi budayanya yang masih keluyuran nang ngisor prapingan, ngisor wit gedang dan segala lurung-lurung. Ini persoalan beban kita. Landane wis minggat tapi budayanya malah nyerang, kategori budaya barat. Maka kalau kita kiaskan dengan ayat tersebut, innal muluka sak temene wong landa iku idza dakhalu qaryatan, manakala masuk maring sijining daerah kerajaan dan daerah kepemerintahan pada waktu di Indonesia, pemerintahan raja, afsaduha pasti ngerusak ngapik-ngapik, dirusak-rusak. Waja'alu a'izzata ahliya adillah, mereka akan bertindak dan melakukan merendahkan a'izzah kita wong Indonesia, wong Jawa pada waktu itu dijadikan adillah, rendah, terhina, era miskin, bodoh, orang telok itu. Tak ulas lebih detail lagi. Innal muluka sak temeneng budaya barat iku idza dakhalu qaryatan, manakala masuk pada satu daerah, afsaduha pasti akan merusak tatanan peradaban daerah tersebut. Bukan hanya itu, waja'alu a'izzata ahliha adillah, budaya barat itu akan mengorak-arik kehebatan kita, keunggulan kita dijadikan azillah, hal yang rendah dan terhina. Cara bahasa mendalamnya kuper, cara julun. Lah singgawani budaya maring gemelar wetan khususnya kitek-kitekna ya anak putune sampean. Bocah niku lagi urung maring Jakarta, mungkin urung maring luar negeri. Masyaallah perjanjianane ya aktif, darusan aktif, ngajine aktif. Aisyah itu hebatan kita, keunggulan kita. Setelah pulang dari Jakarta, rasa dodo Jakarta, bahasanya dia pada kelalen. Anak gue nanti lu dapur mulu aku doke sapa kowe jane. Orang bisa bahasa Jawa. Ibu saya tekak, bingung ya tekak juga. Ada lain orang apa? Jelai tuli, ala ada, kudu bilang. Wis orang bisa bahasa Jawa lah, kucuk tuli bahasanya dia kemana? Ya Indonesia ini ku nasional. Aku nong keluar mengendina. Mau ke warung, ada toko apa? Mau beli softtek. Wadon biasanya kayak gue kok, nek lanang barapati ya. Takone bahasa Jawa, sabane bahasa Jakarta, gue anak lu anak. La ilaha illallah. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha sak temene
budaya-budaya barat manakala masuk wilayah kita akan merusak tatanan perkampungan, merusakkan tatanan keagamaan, merusak peradaban. Oh niku mesti pakaiannya gimana rumah kat Jakarta, rumah kat maring Taiwan, siji Taipei, siji Tai kucing, mana juga Tai ngasuh, di bangsa Tai ngabe. Bali ini wis pating plekente ora karo-karuan. Allahu Akbar ya Rabbi. Aku tuan dalam umat. Pating plekente, pating sawin, pakaian aja bang bayi, pating plekente. Kena susu karena ngarep, pakaiannya melekat yang menyonyong. Di dalam ngarep, di dalam ngarep mata, di dalam bak-bakan dan kelenyangan. Merdeka bebas memang, tapi susah jadi penyonyok-penyonyok lah ya. Mandan godol-godol sidik kan apa kambingnya lah, ya Allah. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha, satemene budaya barat manakala masuk wilayah kita pasti afsaduha, akan merusak tatanan pedesaan kita, tatanan keislaman kita, tatanan pakaian kita, tatanan bahasa kalimat yang beda kabeh. Ya Allah karena di sing anak-anak anake sapa putune sapa. Wong ramane ke deres lukunya bener marok anak kedepatin petenteng ya Allah ya Rabbi na'udzubillah min dzalik. Waja'alu a'izzata ahliya, ini yang kedua. Waja'alulan akan membentuk budaya barat itu tadi a'izzata ahliya, yang kehebatan, kemuliaan, keterhormatannya lingkungan kita dijadikan adillah, hal yang hina, rendah, dan seterusnya. Contohnya kembali mana nggak mau wadon ya kemana malah dia nanti sinang kampung ya berjanjinan ya saya makan ya ngaji dan seterusnya. Begitu keluar daerah di dalam negeri ataupun luar negeri itu jadi rusak tatanan wong kampung. Hari musola saat itu mesti gue hari muci gue berbedas. Ini kau pergi jajan gue. Videonya ya menambah. Ramanya orang urus. Wajah anu a'izzata ahliya. Zaman siki ngaji kuno, ortodok, Mesir, kalau tantangan tenteng lain kan tidak aizah kita dirusak. Padahal zaman semono, bujangan pulau, antar bocah lanang pintar berjanjian oleh ketang awal dur anapang duretok kata diul imla bismillahirrahmanirrahim mutadi rampai dan barakati alana anak lawa walani wong tadi pada gana kuatan kemecar kepenjel mantu bocah gue dari biyen dan kemecar nilar karena bocah wajan di kayak gitu itu aizah kehebatan kampung, kehebatan Islam, kemuliaan Islam diadilahkan. Malah sing pentah-pentah, sing penyanyi-penyonyong ini dikoreksi malah. Ini aizah kita sudah hancur, adat peradaban kita sudah hancur gara-gara yang menjajah budaya barat secara berpakaian, secara berbahasa. Mulaku sering ngomong berkali-kali, khusus kumlawekan bocah cilik ada sok disaingin bahasa Indonesia. Kok ini pintar dewek lewat ngaji, lewat sekolah, lewat TV diajarkan pada bahasa Indonesia. Kok gumun kok bahasa Jawa kromo tinggo kata orang main itu secara Islam berbahasa kromo itu aizah.
kehebatan, keunggulan dan kelebihan. Mulai belum sering manti-manti ada bahasa Indonesia kalau bocah cilik. Tapi pintar dia bisa padu bahasa Indonesia kok. Kenapa katakan repot-repot dia itu bahasa Indonesia hanya doge sapa, kudu sapa kalau Jepang gaji, namun dibilang ibu sudah makan, sudah, ya tinggal kamu makan. Bapak juga sudah makan, kucing sudah makan, asu sudah makan. Memang karena mungkin kalau kucing makan. Wis kowe dari mam aja ganggu jarane bapak, sing dari bapak nang dibedak nadar karo mam, turu karo sare, lunga kalau tindak. Ini terutama ibu-ibu yang didik anak. Nek wong lanang yo ora urus, tugas mau ngecas tinggal lunga, tinggal lunga. Jadi anak yang ngono, ora yang ngono kok sing duwe. Tetap. Biyo iki biyo. Ya tanggung jawab mempani kok. Tapi yang didik ibu, lebih dekat dengan ibu, lebih banyak waktunya dengan ibu. Coba ibu ini sing main dengan didik tata bahasa, cara berpakaian dan cara pola tingkah. Itu tanggung jawab beliau saya. Berkali-kali kula lewat reboan, kalau ibu-ibu aja sok bahasa Indonesia karo bocah cilik. Diwarai bahasa untuk napa niku kekayaan bahasa kita Jawa Moko, Jawa Kromo, Indonesia kalau itu memang penting kaitannya dengan situasi. Nang ya bahasa Jawa mawon, Jawa Kromo. Bapak kan tidak merah. Terus dengan ramal itu, hidup apa begitu? Karena sepi bapak kede dilekar, sama dilekar, makanya bukan sare, tindak, kayak gitulah. Jadi mandan beradab Islami, adab kejawan, perkampungan kita hidupkan. Itu adalah akidah kita, keunggulan kita, kehebatan kita secara berbicara, berpakaian dan bertingkah, bersikap dan lain sebagainya. Ojo dirusak kalau budaya barat. Apa benar-benar dan boleh diserak-serak ini wong waras atau wong gendeng dan inilah yang tadi saya pertanyakan di depan. Kita merdeka belum sempurna, baru secara simbolis mengibarkan merah putih. Mari kita bangun dan mari kita isi kemerdekaan ini secara kehidupan beradab, berakhlak dan berislami. Inilah tuntutan kita. Zaman ngendong dari kancane, tapi sudah makan belum kamu? Dari mana? Kalau mandi masalah mandi, ini kalau dilihat bahasanya kita ini keluarga yang rendah itu, keluarga yang tidak terhormat. Karena bahasa Jawa Kromo tidak pernah dididikkan dan dibiasakan maring putra layak sampean sedayane orang kuduku mantul bisa baca bahasa ngokok, bahasa Kromo kita bingung malah bingungnya ngomong apa di bocah. Maka diisi kemerdekaan kita untuk sempurna membentuk adab kita, jiwa Islami kita, baik secara ucapan, ungkapan, pakaian, sikap, pola tingkah. Mari kita merdekakan sikap dan watak kita ben betul-betul menjadi bocah sing berakhlakul karimah. Allahumma amin. Urusannya bingung, serangannya meneng baik, bingungnya itu baik. Maka sebab itulah kembali datang kemerdekaan 17 Agustus, negara yang unik, negara kita dijajah nanti 350 tahun.
tetap jiwanya orang luntur, jiwa Islamnya semakin kuat, jiwa sabar terima syukur yang menjadi andalan, sehingga kehidupan kita mari kita kembalikan maring fitratul Islam, kembalikan maring akhlakul Islam, kembalikan maring adabul Islam secara secara pola tingkah, secara ungkapan bahasa dan pembicaraan, dan secara berpakaian juga secara anggaungguh. Mari kita aizahkan kembali kita angkat lagi Aisyah kita yang sudah dulu dititipkan dening Mbak Buyut Canggak paring kita kon nyekel kenceng karo akhlakul karimah insyaallah. Allahumma amin. Jaga suwe mata kesalahan kamu bilang kita anak itu pada lomba-lomba kita cukup itu main itu lomba orang. Oh, bagi tulasan. Kita siap nalapan yang mau tercukur, man jadi ini tercukur, aman orang tinggal ngambek. Tercukur mati, udah separuhnya serampung. Alat gampang gue, bab urusan tuh dia. Artinya ini kan sebagai nafani bau ekspresinya kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita, mengungkapkan bahagia dan kesenangan kita. Yang penting masih dalam ikatan koridor Islam secara berbagai cara yang tadi saya jelaskan di depan. Maka marilah kita telepon, kita tutup pengawasan singkat, pengawasan 17-an kegawan nyurat bagi dulu dan jawaban. Kita telepon, kita tetap mangga. Kita kesekian kali ini kirim Fatihah, maka tertutup nanti dungo sarang-sarang demi kepentingan kita, juga kepentingan leluhur-leluhur kita. Insyaallah sing nang alam kubur ya kepenak Allahumma amin, sing dunia ya kepenak Allahumma amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti wa sahbihi wa tabi'in ila masyarakat salihin para pihak malaikat para pihak jami masyarakat Islam di masyarakat berjuang kita kemerdekaan lagi masyarakat punya beriman. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ilaha illallah. Ani kubur iman istama haruna lagi disebabkan apa iman. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin ya Allah. Maksudnya wa bulu bi amalina salamatina dinana wa akhirana husnul khatimah untuk berikan sikit khatimah karena pada jadinya bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa tabaraka wa ta'ala wa ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni'amahu wa yukafu majidah wa lakal hamdu dzalika 'azimi sultanik. Allahumma fir lana dzunubana wa khatayana kullaha warhamhum kama rabbana shighar. Allahumma nisrah satana warham gurbatana wa taqabbal a'malana wa
balik amalana wa yasir umurana wa yasrah sudurana wa farij umumana wansur hujjatan ya Allah biladana ya Allah salli biladana ya Allah salli biladana ya Allah wa ya hamar khimini al-itlaqi kalimatika ya Allah بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أصل سبب ما قرأناه من الفاتحة إلى آخر القرى الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفرات النيران اللهم يا الله لهم يا الله قبلهم أسيا قبلهم سلاس قطيهم ونعملهم وحسن رسولهم أخرنا أجرهم ولا تفتنا يوم رحمة يا حمى رحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتغفرنا بها من جميع السيئات بأنك على الدرجات وتبلغنا بأصل الغايات من جميع الخيرات الممات اللهم صلى الله على سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل الكريم لا يوسف Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pemotongan tumpeng oleh untuk disaosaken dumateng Bapak Takmir. Ya Allah. Dibarengi pemotongan tumpeng Bapak Riyadi diberikan kepada Pak RT 1. Dilanjutkan pemotongan tumpeng Bapak Suyadi diberikan kepada Bapak RT 2. Pak Baitun selaku panitia RT 2 ditambah nih Pak. Selanjutnya Pak RW kepada RT 3. Ya, RT 3 yang nampak miliknya usaha di mana? Ya. Dengan RT 3. Monggo Ibu mundur ini 2 ke bawah, 2 di atas. Pakai ini paling atas Pak. Kalau boleh. Ini hebat. Monggo kali saat kita baca Qiratul Fajr Subhanallah. Monggo sorry. Nang YouTube. Berikutnya
kami selalu berbicara bila dalam membawakan suatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa pakai rembang? Meletus banget. Iya. Kasih di Semira. Apa jadi ya rebutan ya? Iya, lebat. Yang meragukan apa dia? Rauman ya lah. Ini rauman ini nek, ini merah. Tadi rauman ya. Dah. Mantap.